Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulandari Junitasari dari G23 Teknik Informatika dengan NIM 23553101202. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tampilan GUES yaitu dari dashboard sedap menjadi tampilan GUES. Nah, di sini saya mengambil template-nya yang organik. Tampilan template-nya seperti ini. Jadi nanti di sini ada about, dari shop, news. Jadi saya akan membuat tampilan yang ada di website organik ini menjadi namanya GUES-nya sedap. Bentuknya akan seperti ini. Saya mengambil bagian-bagiannya. Ini seperti font-nya. Jika kita lihat, font ini dia itu kita lihat di control view. Ini ada font-nya. Nah, itu font-nya itu kita bisa lihat namanya Rubik. Oke, nih. Di font itu kelihatan kalau dia memakai fontnya Rubik namanya. Atau jika lebih jelasnya lagi, kita klik seperti ini, inspect ya. Terus, nih kita klik yang bagian ini. Ini kita kelihatan kalau fontnya ini Rubik. Ada Rubik, ini juga Rubik. Terus ini logo ya, gambar IMG. Nah, ini. Jadi dia memakai semua jenis font Rubik. Oleh karena itu, kita download dulu font Rubiknya itu di Google Fonts. Nah, ini di bagian ini kita download. Setelah itu kita masukkan di bagian fonts yang ini, Rubik. Saya ngambil dua, Rubik Bold sama Rubik Regular. Jadi dari tampilan yang ada pada web organik ini, tampilan yang saya buat semaksimal mungkin di feed React ini seperti ini. Nah, ini adalah tampilan GUES-nya si sedap. Jika kita lihat di bagian login ini akan menuju ke loginnya, dan kalau kita masukkan itu bakalan masuk ke dashboard. Nah, kita klik ini, tampilannya itu akan masuk ke dashboardnya sedap. Namun jika kita masukkan slice home, akan menampilkan sedapnya. Nah, di atas ini ada navbarnya. Ini semuanya menggunakan fontnya Rubik. Nah, karena sebelumnya di sini dia memakai gambar ya, saya ini memakai gambar juga, tapi di sini ini pakai fontnya Rubik juga. Terus ini ada hero sectionnya, sedap restoran. Sini ada 3 icon. Lalu ini ada produknya. Ini diambil dari data JSON. Gambarnya ini diambil dari Google. Ada 6. Kemudian ini terakhir ada cek keanggotaan. Ini ada footer. Nah, di bagian cek keanggotaan ini dia hanya bisa masuk atau menampilkan kalimat seperti ini jika memang dia merupakan membernya. Nah, di data ini ada member JSON. Jadi kalau kita masukkan nama emailnya ini si Andi, kita masukkan, cek. Nah, selamat datang Andi Saputra, Anda adalah member silver sesuai dengan data JSON-nya di member. Namun jika kita masukkan yang asal-asalan, kayak misalnya kita masukkan Gmail ya, yang asal-asalan, yang tidak ada di data JSON itu akan menampilkan seperti ini. Email tidak terdaftar sebagai member. Ini ada footernya. Setelah itu saya menambahkan 2 halaman yang bisa berpindah, itu ada about, ada selamat datang di restoran sedap, visi misinya, penjelasannya, lalu juga yang terakhir itu ada di testimonial. Nah, bagian testimonial ini ada avatar. Avatar ini juga diambil dari JSON.
Jadi di bagian components ini ada folder Guest, itu ada nih testimonial. File JSON-nya. Jadi di file JSON ini ada avatar, nama, dan ulasan. Avatarnya ini saya ambil di websitenya avatar placeholder ini. Jadi tinggal dikopikan aja yang mana yang kita mau, lalu kita masukkan di atributnya avatar. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini itu sebenarnya ada di bagian home yang ini, what people say. Nah, ini kayak ada animasinya, cuman di tempat saya seperti ini. Nah, untuk menampilkan semua ini, kenapa dia bisa berpindah tempat seperti ini, itu ada di bagian navbar. Nah, di navbar ini, kita masukkan linknya login. Ya, ini untuk yang ini ya, untuk register ini. Tapi kalau yang about testimonial itu berada di bagian ini, navlink. Tuh, about testimonial. Jadi warnanya juga akan kayak ada animasi hijau ketika kita klik, dan di dalamnya juga, ketika kita berada di dalamnya juga akan menampilkan warna hijau. Tuh. Jangan lupa di bagian app.jsx. Karena sebelumnya ini adalah tampilannya si admin dashboard, itu kan kita menggunakan main layout sama out layout. Karena untuk menampilkan tampilan Guest-nya yang untuk sedap, itu saya menambahkan namanya Guest layout. Jadi Guest layout ini berada di bagian yang layout. Ini dia. Di layout ada out layout, Guest layout. Ini. Jadi saya menambahkan yang namanya Guest layout. Itu ada navbar dan footernya. Jadi ketika di app JSX-nya itu tinggal masukkan apa yang mau kita panggil. Ini saya memanggil home, about, sama testimoni. Home-nya ini. Nah, ini belum ada ya yang sama kontak. Ini home-nya. Saya itu di bagian about. Yang berubah itu hanya konten di dalamnya. Namun yang bagian footer dan juga navbar di atas itu tidak berubah. Testimonialnya juga seperti itu. Ini secara otomatis akan merender dari avatar yang telah kita masukkan. Yang pertama juga di data itu saya masukkan bagian public tuh ada namanya folder data, terus ini saya masukkan yang JSON. Terus di bagian src yang aset itu saya buat lagi folder Guest, itu masukkan lagi tilebannya yang Rubik tadi. Setelah itu di bagian components itu ada juga folder Guest. Nih di dalamnya itu ada about, yang icon, yang untuk menampilkan yang icon, terus ada footernya, terus ada hero section, ada membership untuk bisa masuk ke anggotaan, cek anggotanya ini, lalu ada navbar dan navbar, terus ada produk listnya. Nih di produk list juga ada dua data JSON nih, ada produk JSON, terus ada yang ini testimoni ini untuk menampilkan yang testimonial yang ini. Kemudian di bagian layoutnya itu saya tadi menambahkan yang Guest layout untuk agar konten yang di dalamnya saja yang berubah, namun bagian navbar dan footernya tetap sama. Setelah itu di bagian ini text, saya buat lagi folder yang namanya Guest. Di dalamnya itu ada home. Home ini akan menampilkan yang pertama ini ada hero-nya, terus ada yang ini future icons-nya, kemudian ada product list, dan terakhir ini ada membership check. Lalu saya akan memanggil tentang ini ya, about. Terakhir ini ada testimonial halamannya. Halaman testimonial. Baik, cukup sekian video penjelasan tentang tampilan Guest sedap yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.